Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Syahada Maulana dengan NIM 121600088 dari kelas 2D, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya akan membahas mengenai uji non-parametrik, yaitu uji Friedman dan uji Kruskal. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas video dalam mata kuliah Statistika Inferensial. Lanjut, yang pertama yaitu uji Friedman. Fungsinya yaitu untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau perlakuan sampel berpasangan. Alternatif untuk alfa yaitu untuk rancangan acak kelompok atau RAK. Uji ini didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Spesifikasinya data berskala ukur ordinal. Pengujian dilakukan dengan memberi peringkat data pada masing-masing objek. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Nah, di sini sudah terdapat soal. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Toga gaya kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif. Efektivitas kerja pegawai diukur dengan sesuatu instrumen yang terdiri dari 15 butir. Setiap butir diberi skor 1, 2, 3, dan 4. Skor 1 berarti sangat tidak efektif, skor 2 tidak efektif, skor 3 efektif, skor 4 sangat efektif. Jadi untuk setiap responden akan mendapat skor tertinggi 60 atau 5 kali 4 dan terendah 15 atau 15 kali 1. Nah, kita langsung ke SPSS. Kita ke variabel filter terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menginput nama-nama data variabel. Yang pertama adalah direktif, suportif, dan partisipatif. Nah, di sini kita menolkan desimalnya. Kita menggunakan skalanya scale. Jika sudah seperti ini, lalu kita langsung ke data view. Nah, di sini saya sudah menginput data dari soal yang tadi. Nah, lalu kita ke analyze, ke non-parametric test, legacy dialog. Nah, di sini kita milih ke related sample. Nah, di sini sudah saya dipindahkan ke kanan, asalnya di kiri. Nah, di sini sudah di checklist Friedman, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil ranking rata-rata dan hasil tes statistik. Nah, kita dapatkan hasil p-value-nya adalah 0,004. Selanjutnya ke uji hipotesis. Nah, di sini hipotesis penelitiannya apakah terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Nah, hipotesis statistiknya H0 R1 sama dengan R2 sama dengan R3, yaitu tidak terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Selanjutnya H1 R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3. Terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Dan di sini taraf signifikan yang dipakai adalah 5%. Nah, di sini ada hasil uji Friedman yang tadi. Nah, di sini ada ranking rata-rata dari direktif, suportif, dan partisipatif. Nah, di sini hasil dari p-value adalah 0,004. Nah, jadi H0 ditolak. Kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa. Nah, di sini yang didapatkan adalah p-value 0,04 berarti lebih kecil dari alfa. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Selanjutnya yaitu uji Kruskal-Wallis.
Fungsinya yaitu untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Alternatif one way ANOVA dan merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Spesifikasinya data berskala ukur minimal ordinal, banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama. Pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Nah, di sini sudah ada contoh studi kasusnya. Kausan DKK 1974 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah sesar yang disengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah sesar. Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Nah, kita langsung ke di sini sudah tercantum tabel datanya. Lalu kita langsung ke SPSS. Nah, di sini kita ke variable view. Di sini saya sudah menginput nama-nama datanya. Yang pertama ada kadar, yang kedua ada kelompok. Oh iya, ini belum di 0. Nah, ini desimalnya 0. Nah, di sini ada labelnya kadar kortisol dan di bawahnya kelompok. Value-nya yang kadar non, yang kelompok. Nah, di sini saya sudah menginput labelnya, value labelnya dengan angka 1 untuk kelompok 1, angka 2 untuk kelompok 2, angka 3 untuk kelompok 3. Kita oke. Nah, di sini yang skala ukur yang dipakai untuk kadar menggunakan scale dan kelompok menggunakan nominal. Lalu kita ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan data yang tadi ada di tabel soal. Selanjutnya yang kita lakukan adalah klik non-parametric test ke legacy dialog. Nah, di sini kita klik ke independent sample. Nah, di sini yang asalnya di kiri saya sudah pindahkan ke kanan. Kadar kortisol dari. Nah, di sini ada kelompok. Nah, di sini ada tulisan 1 dan 3. Kita sebenarnya harus dipilih lagi di define range. Kita pilih kelompok 1 sampai 3. Nah, di sini selanjutnya checklist yang Kruskal-Wallis H. Nah, setelah itu kita langsung oke saja. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya ranking rata-ratanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di bawahnya sudah ada hasil tes statistiknya. Nah, di sini yang kita temui adalah p-value-nya 0,010. Nah, kita langsung ke uji hipotesis. Hipotesis penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Hipotesis statistiknya H0, R1 sama dengan R2 sama dengan R3, yaitu tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Dan H1, R1 tidak sama dengan R2 dan tidak sama dengan R3, yaitu terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Mohon maaf, terjadi kesalahan teknis. Nah, taraf signifikan yang dipakai yaitu 5%. Nah, di sini sudah ada hasil uji Kruskal-Wallis tadi. Nah, di sini ada rata-rata ranking kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di sini ada tes statistik. Nah,
P-value yang kita dapat yaitu 0,010. Nah, di sini kriterianya adalah 0 ditolak 3 p-value lebih kecil daripada alfa. Nah, jadi H0 di sini ditolak karena p-value 0,05 lebih kecil daripada diterima karena p-value 0,010 lebih kecil. P-value lebih kecil daripada alfa. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut maka dapat disebutkan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.